Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah, saya akan melanjutkan pelajaran materi kita tentang fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah suatu fungsi dalam himpunan bilangan yang dinyatakan dengan bentuk fx sama dengan x pangkat 2 ditambah bx ditambah c, atau disebut dengan bentuk umumnya ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Oke, di sini kita mempelajari fungsi kuadrat, di mana kita mempelajari sketsa grafik. Kalau sudah mempelajari sketsa grafik, maka di sini kita akan menggambar atau seperti gambar yang sering Ananda lihat semua, bagaimana parabola terlentang dan bagaimana parabola yang terlengkung. Untuk membuat atau mencari sketsa grafik, kita perlu 4 cara. Yang pertama, kita menentukan titik potong sumbu X, dan yang kedua titik potong sumbu Y, dan yang ketiga sumbu simetris, dan yang terakhir kita mencari yang namanya di mana titik puncak tersebut. Oke, saya lanjut kembali. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung mengambil contoh atau contoh soal. Ini adalah bentuk umumnya, di mana Y sama dengan AX kuadrat dikurang BX dikurang C. Soalnya Y sama dengan X kuadrat dikurang 2X dikurang 3. Untuk lebih lanjut, kita terlebih dahulu mencari berapa nilai untuk A, berapa nilai untuk B, dan berapa nilai untuk C. Untuk mempersingkatnya, berapa nilai A kita perlu menentukannya menggunakan bentuk umum, di mana A terletak di antara koefisien atau AX kuadrat. Karena tidak mempunyai koefisien, maka A adalah 1 dan B-nya bernilai min 2 dan C-nya bernilai min 3. Oke, berarti kita sudah mempunyai nilai A adalah 1, B min 2, dan C adalah min 3. Lanjut, kita mencari langkah 1. Langkah satunya yaitu kita mencari titik potong sumbu X. Oke, saya singkat tipot sumbu X. Di mana kalau kita mencari sumbu X, maka nilai Y sama dengan 0. Jadi untuk soalnya Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 3. Kemudian Y bernilai 0, maka Y berubah menjadi 0. Soalnya X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 3. Untuk lebih lanjut, bagaimana caranya? Kalian masih ingat semua kan bagaimana cara memfaktorkan, di mana 0 sama dengan X berapa dikali X berapa. Bagaimana cara memfaktorkan? Untuk lebih singkat, Anda ingat kembali, kalau dikali hasilnya min 3, kalau ditambah hasilnya min 2. Oke, kita ambil dulu yang dikali. Kali itu berapa kali berapa biar hasilnya min 3. Kita ambil, nggak usah dulu menggunakan min, kita ambil hanya 3. Berapa kali berapa biar hasilnya 3? 3 di mana 3 ini menggunakan min, yang 2. Kemudian berapa tambah berapa biar hasilnya min 2? Min 3 ditambah 1. Maka di sini X dikurang 3, X ditambah 1. X1 adalah kalau dia nilainya min, maka berubah menjadi positif. Kalau nilainya positif, maka X-nya berubah menjadi negatif. Maka itu dapatlah dia titik potong untuk sumbu X sama dengan 3,0 dan min 1,0. Kemudian langkah yang kedua, kita mau mencari tipot
untuk sumbu Y. Dimana kalau kita mencari sumbu Y maka X sama dengan 0. Soalnya Y sama dengan X2 dikurang 3X, 2X dikurang 3. Maka Y sama dengan semua yang ada X diubah menjadi 0. 0 pangkat 2 dikurang 2 kali 0 dikurang 3. Maka Y sama dengan 0 dikurang 0 dikurang 3. Y sama dengan min 3. Maka tipot sumbu Y sama dengan min 3,0. Kemudian masuk kita langkah yang ketiga, yaitu menentukan sumbu simetri. Oke, sumbu simetri ini adalah garis yang membagi dua. Garis yang membagi dua bagian yang sama. Jadi sebuah garis dibagi dua dengan bagian yang sama. Y sama dengan X pangkat 2 dikurang 2X dikurang 3. Ini adalah soalnya. Kemudian untuk menentukan sumbu simetris kita ambil rumus. Yang pertama, X sama dengan min B per 2A. Di mana min B itu sudah kita ketahui tadi, B adalah min 2. Maka min 2 per 2 dikali berapa nilai A? Nilai A adalah 1. Maka hasilnya min bertemu dengan min positif. 2 per 2 kali 1, 2. Maka hasilnya adalah 1. Berarti sumbu simetris sudah diketahui adalah 1. Oke, kita masuk langkah yang keempat. Kita mencari titik puncak, di mana titik puncak terbagi ada yang disebut dengan X puncak dan Y puncak. Di mana X puncak itu adalah min B per 2A dan Y puncak dengan min D 4A. Oke, di mana kita sudah kita cari yang namanya X puncak itu sama dengan yang namanya sumbu simetri, di mana X puncak itu adalah 1. Kemudian kita lanjut yang namanya Y puncak, di mana min D per 4A. Apa itu D? D itu adalah B kuadrat dikurang 4A, 4 dikali A dikali C per 4 dikali A. Di mana B kuadrat kita sudah tahu berapa nilai B, maka min kuadrat min 2 pangkat 2 dikurang 4 dikali 1 dikali min 3 per 4 dikali 1. Oke, 2 min 2 pangkat 2, karena ini adalah negatif maka hasilnya adalah positif. 4 dikurang 4 dikali min 3 per 4 dikali 1 sama dengan 4 dikurang 4. Karena ini dia negatif maka hasilnya positif. 4 kali 3 sama dengan 12 per 4 kali 1 sama dengan 4. Hasilnya 4 ditambah 12 sama dengan 16 per 4 sama dengan 16 dibagi 4 sama dengan 4. Maka Y puncak sama dengan berapa? X puncaknya adalah 1. Y puncaknya adalah min 4. Maka 1, min 4. Oke. Selanjutnya kita sudah mempunyai Y puncak atau titik puncaknya. Maka langkah terakhir adalah menggambar sketsa grafiknya. Ada sebuah garis di mana ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Kemudian bagaimana caranya untuk menggambar sebuah
kita sudah mempunyai titik potong masing-masing. Untuk langkah pertama ada 2 titik potong dengan sumbu X dan Y, di mana X-nya adalah 3,0 dan Y-nya adalah min 1,0. Masing-masing kita tuliskan atau kita beri tanda di sebuah garis masing-masing. Oke, di mana X 3,0, X-nya adalah 3. 1 2 3,0. Di sini nolnya. Kemudian min 1,0, X-nya adalah min 1, min 1,0. Oke, untuk langkah pertama sudah selesai dan yang kedua sumbu Y-nya. Kita mempunyai titik potongnya adalah 3,0, min 3, di mana X adalah 0 dan Y adalah min 3. Maka X-nya adalah 0, Y-nya adalah min 3. 1 2 3, min 3. Kemudian langkah yang ketiga adalah sumbu simetris. Kita sudah tahu berapa hasil sumbu simetrisnya adalah 1. Maka di sini kita buat 1. Kemudian yang terakhir adalah titik puncak menentukan untuk lengkapnya sebuah gambar. Kita mempunyai XP dan YP atau titik puncak XP dan titik puncak YP, di mana XP itu adalah sama dengan sumbu simetris, yaitu adalah 1. Maka kita sekarang mencari sumbu YP atau titik puncak untuk YP atau Y puncak. Hasilnya adalah 1, min 4. Maka tadi kita sudah tahu XP-nya adalah 1, maka untuk Y-nya adalah min 4, min 4. Jadi maka titik puncak terakhir adalah 1, min 4. Maka untuk menentukan itu kita gunakanlah atau kita satukan sebuah garis, di mana garis itu biasanya digunakan garis putus-putus. Dan ini yang disebut dengan puncaknya atau disebut titik puncak 1, min 4. Bu, bagaimana gambarnya? Apakah gambarnya sudah selesai? Belum. Dengan masing-masing angka tersebut kita bisa menyatukan atau membuat sebuah gambar yang dari titik-titik tersebut kita bisa menghasilkan gambar. Apakah dia terbalik ataupun apakah dia